Cara pencairan pupuk NPK dengan air dosis 1 liter. Di depan saya ini adalah beberapa tanaman koleksi saya, mulai dari jenis alokasia sampai di tengah-tengah ini ada keladi wayang punya saya ya. Nah, ini sangat subur karena muncul terus tunas-tunas barunya ya. Seperti ini keladi wayang selalu numbuh tunas-tunas baru. Lalu juga untuk alokasia saya juga muncul tunas baru. Ini tengkorak hitam ya yang masih kecil. Ini muncul lagi tunas barunya. Karena apa? Karena efek pemupukan yang saya berikan ya. Jadi cepat sekali pertumbuhan tunas barunya. Nah, pemupukan yang saya lakukan ini ada erat hubungannya dengan pemupukan NPK, yaitu tepatnya NPK 1616 ya. Ini dia merek Mutiara. Buat teman-teman kalau pengen beli bisa merek Mutiara ataupun Pak Tani, Yaramila dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sama aja ya, karakteristik penambahan nutrisi tertentu. Seperti misalkan Pak Tani itu biasanya ada nutrisi tertentu yang digabungkan dengan pupuk NPK 1616 ini. Yaitu pupuk NPK ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemupukan susulan, yaitu dimulai dari remaja sampai dewasa karena nutrisinya standar ya, yaitu 16%, 16% dan 16% untuk nutrisi NPK, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Dan itu sangat dibutuhkan untuk tanaman dewasa sampai berbunga. Nanti berbunga bisa ditambahkan dengan pupuk misalkan KCL, lalu MKP dan lain sebagainya. Karena sekarang saya bahas NPK, maka saya akan lebih bahas NPK-nya aja ya, yaitu diberikan seperti ini pada saat usia remaja hingga dewasa. Lalu untuk anak-anak gimana? Bisa, tidak masalah ya. Kalau tidak NPK, urea tidak masalah. Yang penting dosisnya itu rendah. Seperti halnya tanaman ini masih kecil ya, masih anakan. Tengkorak hitam saya tidak masalah diberikan dengan pemupukan kimia. Yang penting dosisnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, dosis yang tidak terlalu tinggi itu berapa sih? Ini saya bahas kali ini ya. Air 5 liter, NPK-nya adalah setengah sendok makan. Nah, bagaimana dengan air 1 liter itu berapa sendok makan atau berapa takaran tepatnya ya untuk tanaman keladi khususnya ini, yaitu tanaman indoor. Karena untuk tanaman indoor ini tidak perlu dosis NPK yang terlalu tinggi. Biasanya itu kalau terlalu tinggi, tanaman indoor ini akan cepat gosong daunnya lalu mengering dan mati. Biasanya teknik pemupukan yang saya pakai adalah dengan ini ya, selain NPK, yaitu organik, pupuk organik cair channel Zamro ini buatan saya. Nah, nantinya untuk pupuk organik ini akan saya campur dengan NPK ya, yaitu untuk pupuk organik cair ini diberikan 4 hari sekali dan NPK-nya bisa seminggu atau 8 hari sekali. Jadi ini 4 kali, ini 8 hari. Nanti bisa pas 8 harinya ini bisa digabung. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk air 1 liter ini saya sudah siapkan ya, ember kosong, lalu air biasa 1 liter. Karena kenapa saya memberikan air 1 liter? Kadang jumlah tanaman yang kita punya itu tidak sama ya dengan setiap orang. Kadang ada yang cuma tanaman sedikit, sekitar 10 pot, lalu ada yang cuma 12 pot. Dan kalau saya kan banyak sekali, jadi saya kadang sekali pemupukan 20 liter air ya. Tapi buat teman-teman yang istilahnya tanamannya sedikit, jadi airnya tidak terlalu banyak, cukup 1 liter aja. Karena kalau sisa itu sayang. Karena pelarutan NPK itu lebih baik dicairkan lalu dihabiskan, karena tidak nantinya tidak ada penggumpalan atau nutrisinya terlalu menggumpal. Jadi nanti akan susah untuk penyerapan nutrisinya, tidak maksimal ya. Jangan ada sisa atau disisain ya buat hari-hari berikutnya. Nah, ini 500 ml 2 kali. Nah, 2 kali ya, berarti 1 liter. Nah, itu ini air 1 liter, yaitu hari ke-8 saya berikan pupuk organik ini ya. Bisa dibeli ya di 0812 8724 7041 untuk WA pembeliannya. Lalu untuk pupuk organiknya 50 ml ya, 50 ml kelihatan ya.
Ya, kita berikan sedikit sekali ya, makanya pupuk organik ini sangat awet, bisa 12 liter pencairan. Lalu hari ke-8 itu NPK nya berapa untuk air 1 liter ini? Adalah 12 butir. Nah ini dia ya, 10 sampai 12 butir untuk air 1 liter. Sangat sedikit ya. Nah itu kok sedikit sekali ya, karena sekali lagi saya beritahu ya, untuk tanaman indoor itu sangat rendah dosis pemupukannya. Lebih baik dosis rendah tapi sering daripada dosis tinggi tapi jaraknya jauh, karena penyerapan nutrisinya terus berkala, otomatis tanamannya akan semakin sehat. Ini dilarutkan ya sampai larut. Nah kalau udah larut tidak ada pengendapan atau tidak ada butiran-butiran NPK yang masih ada, udah larut semua. Sekarang kita tinggal menyiramnya ya. Ini akan saya siram ke tanaman keladi wayang saya ini. Nah ini dia, kita siram. Nah itu dia, sudah itu aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Sayang pupuknya, yang penting udah basah dan tidak lama pasti air akan turun dari lubang drainasenya. Itu dia, itu berarti pupuknya udah masuk semua ke dalam akarnya. Oke ya, paham sampai di sini. Buat teman-teman yang pengen mengoleksi beberapa tanaman alocasia, keladi, agrolema dan lain sebagainya, bisa juga beli di toko online saya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dadah.